Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di video kali ini aku membuat video tutorial mengenai middleware. Jadi ini kan ceritanya aku lagi buat suatu website tentang kursus. Nah, di dalam website kursus ini aku pengen ada admin, mentor, dan peserta. Jadi ada 3 role. Nah, masing-masing role ini, jadi aku pengennya ketika dia masuk sebagai admin, tampilkan halaman ini, dan ketika dia login sebagai mentor, maka tampilkan halaman ini, dan ketika dia login sebagai peserta, maka tampilkan halaman ini. Kenapa sih kayak gitu? Karena ya kita tahu sendiri ya, pasti dalam sebuah website misalnya, jadi kalau beda aja kan ya, kita misalnya kayak di sekolah aja nih kan, kalau misalnya murid dia masuknya ke kelas, kalau misalnya dia guru dia bisa masuk ke ruang guru. Nah, kalau misalnya dia kepala sekolah berarti dia masuknya ke ruang kepala sekolah. Nah, kayak gitu. Jadi aku pengen seperti itu. Jadi ketika dia masuk sebagai admin maupun peserta maupun mentor, arahkan mereka ke halamannya masing-masing. Nah, caranya gimana? Kita bisa menggunakan yang namanya middleware. Nah, kita kembali ke sini. Ini aku lagi ada di WPHP, di web. Nah, caranya gimana? Hal pertama yang harus kita lakukan itu kita harus membuat pembatasan role. Nah, di sini sebelumnya aku bakal jelasin ya. Jadi kalau misalnya dia akses admin, role-nya dia itu 1. Kalau misalnya dia mentor, role-nya dia itu 2. Sedangkan ketika dia peserta, role-nya itu dia 3. Nah, sebelumnya nih aku tuh udah buat ketika dia login biasa, dia tuh secara otomatis bakal jadi peserta. Role-nya dia tuh 3. Nih kita bisa lihat di localhost. Nah, di sini. Jadi ini kalau admin, mentor sama peserta yang di sini itu aku buat sebelumnya pakai seeder. Ya, pakai data dummy. Nah, kalau misalnya yang ini itu aku buat sendiri atau regi sendiri. Nah, secara otomatis role-nya dia itu 3. Nah, oke, langsung aja. Pertama, kita bakalan buat yang namanya middleware baru. Nah, caranya gimana? Kita bisa PHP, kok kayak gini ya? Terus saya PHP artisan make middleware. Namanya misalnya admin middleware. Enter. Oke, kita udah dibuatin middleware baru. Berarti bisa kita cek di sini kalau nggak salah ya. Di HTTP di middleware. Nah, di sini ada admin middleware. Nah, sebelumnya di sini udah banyak middleware ya, ada out middleware dan lain sebagainya. Nah, kita bisa buka admin middleware di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal tuliskan apa yang ingin kita apa yang kita mau gitu ya. Nah, jadi pertamanya aku pengen buat ini tuh khusus karena dia admin middleware, jadi aku mau buat ini tuh buat si admin. Jadi kita mau buat perjabangan di sini apa sih? If out, kita pakainya out ya. If out user, kita panggilnya pakainya role ya. Role-nya berapa, sama dengan tadi admin itu role-nya 1 ya. Role-nya 1. Sorry. Gini dulu guys. Oke, gini ya. Enter dulu deh biar enggak. Oke, nah di sini kita mau buat if out check. If out, kita ingin si Laravel itu mengecek. Cek apa yang mau dicek ya, ada deh.
if out check gini ya, kalau misalnya out dari si user dengan role satu, maka lakukan ini, apa itu? Return variable next. Ini ya, pakai ini variable next. Ya, di sini variable request. Seperti ini. Nah, kalau misalnya dia login bukan sebagai yang role user, bukan role-nya satu, berarti dia bisa jadi mentor maupun peserta. Maka lakukan ini, apa? Yaitu return redirect apa? Nah, kita di sini bisa langsung kasih root. Nah, di sini aku pengen dia itu login sebagai mentor dulu kali ya. Kalau enggak ya peserta boleh lah. Ya, sebagai peserta. /p peserta ya. Peserta. Soalnya kita lihat di WP-HP-nya di sini. Kalau misalnya untuk peserta di sini ya, root prefix-nya dia peserta. Oke. Admin middleware peserta /welcome. Oke. Tapi kalau misalnya dia tidak masuk sebagai ini, maka tampilkan ini. Else return redirect, arahkan dia ke login. Oke, bisa kita save. Nah, setelah ini kita mau mendaftarkan si admin middleware ini di dalam kernel. Kita bisa lihat kernel di sini. Nah, di sini tuh udah banyak root middleware, banyak banget. Nah, selanjutnya kita mau mendaftarkan si admin middleware yang tadi kita buat di sini. Aku kasih nama dia is admin aja ya. Is admin. Nah, sekarang kita tinggal kayak manggil posisinya dia. Kita bisa copy dari si middleware out, kemudian kita klikkan di sini. Nah, kita bisa ganti di sini jadi admin middleware. Oke. Nah, kalau udah bisa kita save. Nah, sebelumnya kita mau ke web dulu nih. Nah, ini kan nanti kita mau masuk menjadi siapa nih tadi? Masuk sebagai si peserta dengan role 3. Jadi di web sini misalnya si peserta mana nih? Peserta. Di sini kita bisa langsung echo aja kali ya. Kita tambahin root get welcome dulu di sini, tapi ya root get welcome ya. Ya nggak sih? Ya, welcome. Sorry /welcome. Kemudian di sini
kita bisa kasih koma, kita kasih function dulu. Kita nggak mau pakai kontrol dulu ya. Function, kita tambahkan ini, kita pakai echo dulu kali ya. Echo misalnya selamat datang peserta, kayak gini. Kita kontrol save. Nah kemudian di sini nih, di middleware sini kita bisa menambahkan. Jadi si middleware ini teman-teman, dia tuh array, bisa kita lihat dia tuh array. Jadi kita bisa ngasih banyak middleware di sini. Ini kan kita barusan satu ya middleware-nya ya. Jadi kita bisa menambahkan di sini kurung kotak, sini juga kurung kotak, out. Nah tadi kita panggil nama middleware-nya itu is admin. Kayak gini ya. Kita Ctrl S. Oke, tadi kalau misalnya kita masuk bukan sebagai admin, maka kita akan diarahkan sebagai peserta. Kita kembali ke sini. Berarti nanti aku mau masuk sebagai ini aja kali ya. Ini peserta. Dia kan role-nya 3 nih. Peserta dulu. Kita kembali ke SB admin 2. Kita refresh. Oke, aku mau logout dulu. Nah, sekarang aku mau coba login sebagai peserta. Coba ya. Peserta gmail.com, passwordnya 1234. Aku coba login. Ya. Nah, kelihatan ya prefix-nya dia berjalan ya. Dia langsung diarahkan ke selamat datang peserta. Nah, coba aku ingin mengakses nih. Cobakah ke si admin, kan aku udah login gitu ya. Coba. Nah, nggak bisa. Kita tetap bakal diarahin ke si selamat datang peserta karena kita nggak punya akses untuk masuk ke dashboard. Nah, tapi kalau misalnya kita gimana nih? Ke home kali ya. Kita keluarnya gimana nih? Aduh. Oke, kita login sebagai si admin ya. Ke home. Kita logout dulu. Kalau misalnya kita login sebagai admin ya bakalan tetap si dashboardnya. Oke, 1, 2, 3, 4 kita login. Nah, dia tetap muncul. Nah, gitu deh teman-teman. Nah, selanjutnya karena kita di sini punya 3 role, dia ada apa aja sih? Ada si mentor dan si peserta. Jadi bakal kita lanjutin ya. Nah, di sini kalau untuk si mentor bisa kita ini aja. Masukin ke sini. Selamat datang mentor gitu ya. Tapi nanti ini bakalan beda lagi sih. Nah, oke teman-teman. Jadi ternyata kita di sini ada sebuah nggak kesalahan sih. Jadi kalau misalnya ini kan tadi aku login sebagai peserta ya, kita bisa ke sini. Nah, ini ternyata kalau misalnya aku login sebagai peserta nih, ternyata aku juga bisa mengakses si mentor nih. Misalnya aku tulis peserta nih ya, enter. Nah, kita selamat datang peserta. Dan ketika aku tulis di sini mentor, ternyata aku bisa akses mentor. Nah, berarti kita harus buat 3 middleware. Jadi bukan cuma si admin middleware doang, tapi kita harus buat peserta middleware sama mentor middleware, karena kayak gini kan mereka nggak terlindungi gitu loh, si admin mau si mentor maupun si peserta.
Jadi kalau misalnya kita yang tadi barusan kita lindungi itu barusan si admin. Kalau kita akses admin, dia nggak bisa. Nah, jadi gimana caranya? Kita bisa buat middleware baru untuk masing-masing role. Jadi aku bakalan buat 2 middleware, yaitu middleware peserta dan middleware mentor. Nah, di sini aku mau buat si middleware peserta dulu ya. Peserta, enter. Oke, di sini udah ada si peserta middleware. Jadi kita bisa copy paste dari yang ada di sini. Ctrl C, kita masukin ke peserta middleware, kita taruh di sini. Nah, karena kita tinggal panggil aja di sini, ketik ulang out. Nah, role dari peserta itu kan dia 3 ya, 3. Nah, jadi kalau misalnya dia role-nya nggak 3, jadi arahkan dia ke si mentor. Oke, kita Ctrl S. Nah, kemudian kita buat satu middleware lagi untuk si mentor. Mentor middleware. Kita enter. Oke. Mungkin kayaknya kalau misalnya kayak gini ya ini kita read and redirect login aja deh, mendingan kalau kayak gini ya nggak sih? Kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Udah nih, mana sih tadi mentor middleware. Nah, di sini kita bisa juga copy paste yang tadi. Ctrl V. Kita panggil lagi si outnya di sini. Out. Role dari mentor itu dia 2 ya. Kita Ctrl S. Oke, kalau misalnya dia bukan ini berarti arahkan ke peserta, tapi nggak bakalan bisa sih. Ini dia nggak bakal kebaca soalnya si peserta /welcome-nya juga udah dilindungi oleh si masing-masing middleware. Oke, kita refresh. Nah, coba kita akses si mentor ya. Kalau misalnya sorry, kita belum daftarin si middleware-nya ke kernel. Kita daftarin juga di sini. Ini si bisa alt sit down. Nah, tinggal kita ganti namanya di sini jadi mentor ya, mentor middleware. Kemudian yang ini kita ganti jadi peserta middleware. Kita Ctrl S, kita kembali ke web browser kita, peserta. Oke, tadi aku login sebagai peserta ya. Coba kita akses si mentor, dia bisa nggak? Oke, mentor. Loh, kenapa dia masih bisa guys? Padahal si mentor itu harusnya sudah terlindungi. Aduh, mentor middleware. Teman, kesalahannya apa? Karena di sini aku belum ubah namanya. Di sini jadi is mentor. Kemudian di sini jadi is peserta. Kemudian kita Ctrl save. Kemudian kita masukin semuanya ke sini ya. Di array. Sini kita karena dia mentor berarti dipanggil di sini nama middleware-nya is mentor. Kemudian di sini juga koma is peserta. Ctrl save. Coba kita ke sini ya. Coba aku mau, nah tadi aku login sebagai
peserta ya. Coba kita akses si mentor. Dia udah nggak bisa, kita akses admin. Dia juga udah nggak bisa. Oke, testing lagi nih ya, bisa apa enggak nih. Coba kita keluar, kita ke home. Soalnya si home itu dia belum dilindungi ya. Kita ke home, kita log out. Aku login sebagai mentor coba ya, karena sebenarnya aku udah buat data seeder ya. Kita mentor 1 2 3 4 login. Oke, kita diarahin ke selamat datang mentor. Coba kita logout lagi. Sini kita bisa tulis home lagi. Home, logout. Kita daftar sebagai peserta. Passwordnya 1 2 3 4. Kita login. Oke, nggak bisa. Coba kita akses si admin ya. Kalau admin harusnya dia ke dashboard. Home dulu, kita logout lagi, kita login lagi sebagai admin. 1 2 3 4 ya, kita kembali ke dashboard. Oke, kita ini kan admin ya, coba kita akses si mentor, bisa nggak nih kira-kira? This page is not working. Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa ngakses admin, tetap admin ya, jadi kita tidak bisa mengakses. Coba aku logout lagi deh, aku logout, aku mau login sebagai peserta, passwordnya 1 2 3 4, login ya. Selamat datang peserta. Aku misalnya mau ngakses si admin, nggak bisa. Aku mau ngakses si mentor, nggak bisa juga. Oke, berarti middleware kita berhasil dipakai ya. Jadi kalau misalnya kita masuk jadi peserta, arahkan ke halaman peserta. Kalau misalnya kita masuk sebagai mentor, arahkan ke halaman mentor. Oke, mungkin sekian kali ya teman-teman tutorial kali ini. Jadi kita buatnya pakai middleware ya. Pertama, jadi kita buat middleware-nya dulu. Nah, setelah kita buat middleware-nya, kita tentukan apa isi dari middleware-nya itu. Nah, setelah itu kita daftarkan ke dalam si kernelnya. Nah, kalau di kernel udah kita daftarin, tinggal kita panggil di root-nya, yaitu kita kasih di sini. Dan informasi buat teman-teman semua, kita bisa menambahkan banyak middleware di dalam root sini gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.